Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Rizal Anando Setiawan, mahasiswa kelas Histologi 7C. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang sistem jaringan pada tumbuhan. Teman-teman, perlu kita ketahui, berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan, jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu jaringan meristem atau embrional. Pada jaringan meristem atau embrional terdiri atas apikal, lateral, dan interkalar. Yang kedua yaitu jaringan permanen, terdiri atas jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Melalui video ini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem itu sendiri merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Lalu, apa saja ciri-ciri dari jaringan meristem? Yang pertama, sel berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Yang keempat, sel berdinding tipis. Yang kelima, sitoplasma berukuran banyak. Yang keenam, vakuola berukuran kecil. Yang ketujuh, selnya berukuran kubus. Yang kedelapan, plastida belum matang. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari jaringan meristem. Kemudian, apa saja fungsi dari jaringan meristem? Yang pertama, sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Yang kedua, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Yang ketiga, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Nah, itu merupakan fungsi dari jaringan meristem. Teman-teman dapat mengamati gambar berikut. Ada meristem apikal yang terdapat pada ujung daun dan ujung batang. Kemudian ada meristem interkalar yang terdapat pada pangkal ruas batang. Dan meristem lateral yang terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengamati gambar berikut ini. Tadi kita sudah membahas tentang jaringan meristem. Kemudian kita membahas tentang jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen? Jaringan permanen merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan-pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah selnya, jaringan permanen terbagi menjadi dua jaringan. Yang pertama yaitu jaringan sederhana yang terdiri atas parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang kedua yaitu jaringan kompleks yang terdiri atas epidermis, xilem, dan floem. Sedangkan menurut fungsinya, jaringan permanen itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, jaringan pelindung atau epidermis. Yang kedua yaitu jaringan dasar, yaitu parenkim. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong, ada sklerenkim dan kolenkim. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut atau pembuluh, ada xilem dan floem. Yang kelima yaitu jaringan gabus. Jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu sendiri tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat,
sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Masih ingat ya teman-teman, klorofil itu apa? Klorofil itu sendiri merupakan zat hijau pada daun. Nah, ini biasanya digunakan sebagai proses fotosintesis. Fungsi dari jaringan epidermis itu sendiri yaitu sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat, dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Jaringan epidermis dan modifikasinya ada stomata, trikomata, duri, filamen, dan sel kersik. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini berbeda dengan jaringan-jaringan yang lain. Karena apa? Yang pertama, pada jaringan parenkim, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi enam. Yang kedua, jaringan parenkim memiliki vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, jaringan parenkim mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional. Yang kelima, jaringan parenkim memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Kemudian, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terdiri atas 6, yaitu yang pertama, parenkim asimilasi, kedua, parenkim penimbun, ketiga, parenkim air, keempat, parenkim pengangkut, kelima, parenkim penyimpan udara, keenam, parenkim penutup luka. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong disebut juga jaringan mekanik. Pada jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penyokong memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Fungsi pada jaringan penyokong yang pertama, untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Yang kedua, menguatkan tegaknya batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik. Yang ketiga, melindungi biji atau embrio. Yang keempat, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara. Yang kelima, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Pada jaringan penyokong ada kolenkim dan sklerenkim. Ciri-ciri kolenkim yaitu terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Kemudian pada kolenkim jarang ditemukan di akar. Kemudian jaringan kolenkim memiliki sel primer berdinding tebal dan tidak mempunyai lignin. Kemudian sklerenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sklerenkim merupakan organ dewasa. Yang kedua, sklerenkim memiliki dinding sel yang tebal. Yang ketiga, sklerenkim berlignin atau berkayu. Yang keempat, protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa. Yang kelima, sklerenkim terdiri dari serabut sklerenkim dan sklereid. Kemudian berkas pengangkut. Berkas pengangkut disebut juga sebagai berkas vaskuler. Pada jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Lalu, apa itu xilem dan floem? Yang pertama, xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya, xilem itu merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Macam-macam susunan sel jaringan xilem yaitu ada trakeid, kemudian ada trakea atau pembuluh kayu,
kemudian ada parenkim xilem, dan serabut atau serat xilem. Sedangkan yang kedua, floem. Floem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusun sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar parenkim floem, parenkim jari-jari empulur, serat floem, dan sklereid. Yang terakhir yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus. Jaringan gabus terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Jaringan gabus lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Fungsi dari jaringan gabus yang pertama, menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua, mencegah penguapan. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Itulah pembahasan tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.